kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami ada sampai dengan saat ini semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat napas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bahkan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama memuji menyembah. Terlebih Tuhan, saatnya kami mendengarkan suara Tuhan. Siapkan setiap hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh di tanah yang subur, sehingga dia bertumbuh bahkan berbuah lebat. Lewat kebenaran firman Tuhan, senantiasa hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan, Tuhan memberkati, berikan hikmat, sehingga setiap apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu merupakan isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua. Setiap strategi setan iblis mengganggu konsentrasi kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami bahkan tempat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Nama Tuhan biar dingin tapi kita tetap semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya setiap mau membawakan firman itu selalu berdoa, merenung terlebih dahulu apa yang mau saya sampaikan Tuhan. Saya tanya Tuhan, dan Tuhan menuntun untuk membawakan itu, yaitu tentang lapar dan haus akan kebenaran. Karena saya selalu minta kepada Tuhan supaya kebenaran itu tidak berlalu sia-sia, supaya itu menjadi satu kebutuhan kita yang akan menguatkan iman kita dalam menjalani hari-hari kita menyeret Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Satu ayat saja. Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Kalau kita sudah mendapatnya, mari kita bangkit berdiri, kita baca secara bersama-sama dengan berikut di sini khotbah di bukit, yaitu ucapan bahagia. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang pembacaan kita yang dikatakan berbahagia adalah kita yang selalu membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Iya, tema kita sesuai dengan yang sudah ada di warta, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Semua kita di sini pasti pernah merasakan lapar, haus. Kalau lapar dan haus merupakan cara tubuh kita untuk diisi sesuatu. Kalau kita sudah tidak merasakan lapar dan haus selama hidup kita, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, di sini katakan lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau di Yohanes dikatakan, kita baca ya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu
bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yaitu firman, itulah kebenaran, dan firman itu sendiri adalah Allah. Tema kita lapar dan haus akan kebenaran. Dan dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran itulah yang akan dipuaskan. Mana lebih nikmat kita menikmati makanan ketika kita waktu lapar atau sedang kenyang? Lapar. Ikan kering pun ketika kita lapar pastilah lahap. Coba kita sudah kenyang. Kalau kita sudah kenyang, seenak apapun itu makanan, kita tidak seperti selera ya. Pasti kita mungkin datang ke rumah orang, lalu kita sudah makan dari rumah, lalu ditawari makan yang enak. Kita tetap makan, tapi mungkin hanya sekedar menghargai tuan rumah. Tapi kita sudah tidak menikmati lagi. Demikian juga kita. Kalau kita selalu merasakan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, kita akan lebih menikmati. Lalu pelajaran kita pada pagi ini, apa sih ciri-ciri orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu? Saya melihat di sini, yang pertama adalah cirinya, dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan dalam hidup. Kalau kita menyadari kita butuh Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan hanya sekedar mengikut Tuhan. Saya rindu kita yang hadir saat ini benar-benar adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau tidak, kita akan sia-sia pulang. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena tidak ada lapar dan haus itu. Kita hanya hadir mungkin hanya sekedar ya rutinitas saja. Kita hanya hadir hanya sekedar agak enak nanti sama Bapak Ibu Gembala ditanyain kemana hari Minggu. Tapi kalau dasarnya adalah lapar dan haus akan kebenaran, dan itu kita benar-benar menyadari kita lapar dan haus, maka kita akan sungguh-sungguh ingin datang beribadah kepada Tuhan. Kita sadari dulu, kita menyadari dulu tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sadari dulu itu karena apa? Sedikit saja kita disentil, ya kan? Sedikit saja gigi kita sakit, enak nggak? Enggak. Karena sampai timbul lagu lebih baik. Tapi orang mungkin teori saja kali ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Yang sudah merasakan sakit gigi gimana? Sakit juga kan? Kadang kalau saya dengar lagu lebih baik sakit gigi daripada setelah sakit gigi ngeri. Sampai orang datang pun kalau dari sakit gigi gimana? Tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya, lagi sakit gigi. Sama-sama sakit. Kita menyadari akan kita butuh Tuhan. Kalau itu benar-benar kita sadari dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, kita pasti selalu ingin dengan dekat dengan Tuhan. Amin. Kita pasti ingin terus berada dekat Tuhan, karena dekat Tuhan itu bisa setiap saat. Sadari dulu itu. Ada orang yang tidak menyadari lapar karena kesibukannya. Sibuk. Sampai dia tidak sadar kalau dia sudah lapar. Kita juga demikian. Kita bisa dengan kesibukan kita, sehingga kita tidak menyadari kalau kita butuh Tuhan. Karena dengan kesibukan kita. Padahal yang kita cari itu adalah sesuatu
yang sementara, bukan sesuatu yang kekal. Kebenaran itu pasti kekal. Sadari dulu itu. Orang yang menyadari bahwa dia butuh Tuhan pasti akan selalu lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia pasti selalu serius mencari hadirat Tuhan. Orang yang serius pasti dia fokus. Tidak mungkin dia mencela-mencela, ya kan? Kemana-mana pikirannya, pasti dia fokus kepada Tuhan. Dan itu terlihat dari mana? Sejak kita memuji menyembah Tuhan. Lihatlah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu. Ketika dia memuji menyembah Tuhan, dia pasti akan fokus kepada Tuhan. Karena dia menikmati hadirat Tuhan itu. Makanya kalau memuji Tuhan itu, mari kita nikmati hadirat Tuhan, sehingga kita benar-benar fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau tidak, ya kita hanya baliknya ya, sekedarnya. Beda dengan orang yang lapar dan haus. Lihatlah dia ketika memuji dan menyembah Tuhan, mungkin dia akan memejamkan matanya supaya dia lebih fokus kepada Tuhan. Kenapa dia bisa sampai menari tanpa malu? Karena dia fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya kan, kalau kepada manusia, malu nanti kita angkat tangan nanti malu. Karena dikatakan tadi dia akan lebih menikmati hadirat Tuhan. Karena apa? Rasa yang dirasakan itu lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Itu tidak akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak lapar dan haus. Tetapi kalau dia merasakan benar lapar dan haus, dia akan menikmati itu. Sepanjang ibadahnya, dia akan nikmati terus. Dan orang yang merasakan lapar dan haus, dia akan mencari. Dia tidak akan menunggu. Nah, orang yang mencari, di situ pasti ada pengorbanan. Setidaknya pengorbanan apa? Waktu, tenaga, bahkan apa yang dimiliki akan dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Yaitu, kalau kita sedang lapar, kita mencari nafkah ini untuk apa sebenarnya? Ya, untuk kebutuhan toh. Kebutuhan hidup kita. Nah, kalau kita hanya berdiam saja tanpa mencari, kita tidak akan bersonde. Firman Tuhan katakan orang tidak bekerja dan kasih dia makan, tak bisa dia makan. Karena apa? Harus bergerak, harus berusaha, harus mencari. Karena ada sesuatu yang harus dipenuhi. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita mencari, ya kita fokus mencari Tuhan. Dan memang kita harus korbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan apa yang kita miliki, kita korbankan. Kalau tidak, ya mau hidup ini dia tidak akan buat apa cari Tuhan. Hidup begini-begini saja. Itu bukan orang yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Lalu yang ketiga,
menunjukkan kerohaniannya sehat. Saya lupa penyakit ya, yang tidak merasa lapar itu. Lupa, ada penyakit itu karena dia minum obat yang menghilangkan rasa lapar. Jadi setiap melihat makanan itu malah mual gitu. Itu sudah terganggu jiwanya, jadi perlu ke psikolog. Jadi kalau kita merasakan lapar dan haus akan kebenaran, itu tandanya rohani kita masih sehat. Roh kita ini masih sehat. Karena apa? Orang yang lapar dan haus itu memang tanda-tanda dia masih sehat. Coba mungkin anak kita saya pernah bilang lapar lagi. Orang tua pikiran kosong. Pikiran suruh makan, son lapar, suruh minum, son haus, besoknya lagi son lapar, son haus. Ini perlu dipertanyakan, ini anak sudah sakit, perlu diperiksa ke dokter. Apa penyebab? Kita juga bisa mengoreksi diri kita. Kira-kira kita masih ada kerinduan kosong, masih ada kehausan kosong. Tadi di nas pemimpin kita dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Ya, kita lihat. Ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kenapa disampaikan ini seperti rusa yang merindukan air? Karena rusa itu sangat membutuhkan air. Dan biasanya binatang-binatang rusa itu ada di padang belantara, di padang gurun. Jadi mereka memang sangat merasakan kehausan yang luar biasa. Sehingga apapun tantangannya, mereka pasti akan ada untuk mendapatkan itu air. Kita digambarkan sedemikian yang benar-benar memiliki kerinduan yang dalam. Dan orang yang memiliki kerinduan yang dalam, dia yang akan mengerti kehendak Tuhan. Karena hari demi hari dia persekutuannya dengan Tuhan, dan dia akan memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jangan berharap kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan cepat mengerti itu kehendak Tuhan. Yang penting kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Kemarin ketika pengumuman Yosua, sampai semua kami harus ibadah, jangan gak mau pulang karena sudah jamnya ini pengumuman nih, gitu. Nggak pada pulang, pada nunggu. Yosua gak mau lihat, gitu. Tahu dia diam-diam sudah berpilihan dan hasilnya sudah ada, dia sudah tahu. Jangan putus asa, tetap semangat. Terkadang Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita rindukan. Tetapi dari situ, kan dia sudah berdoa. Kita juga semua sudah berdoa. Dia sudah belajar sungguh-sungguh di situ. Bukan main-main dia. Tapi itulah jawabannya. Disitulah perlu kepekaan. Ada kehendak Tuhan di balik yang lebih indah. Ke depan mungkin dia baru mengerti. Kita koreksi hidup kita ini. Kita sehat bersama rohani kita ini. Atau jangan sampai semulai ada yang terganggu. Kalau selalu merasakan lapar dan haus akan kebenaran,
ini masih sehat secara rohani. Kita masih menyadari akan kebutuhan tentang Tuhan. Orang yang menyadari pasti dia akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Dulu waktu Bapak mau merintis ke sini, dia menyadari betul akan kebutuhan teman hidup, sehingga dia tidak berani melangkah tanpa dengan teman hidup. Sehingga ketika saya tawar-menawar untuk menunggu 1-2 tahun lagi, kalau begitu saya cari yang lain. Padahal mungkin sengaja ancam-ancam saya. Dia beli takut tuh. Tapi maksudnya yang saya sampaikan sih, dia sadar akan kebutuhan itu, sehingga ya segala cara pun disampaikan ke saya supaya saya ikut ke sini. Dan memang betul, mungkin kalau sendiri saya kuat juga. Karena apa? Tantangan yang dihadapi besar. Sekalipun kadang-kadang tantangan itu justru dari saya juga no. Tapi untuk memurnikan terus, benarkah panggilannya itu? Iya. Justru kadang-kadang tantangan itu dari saya karena saya minta pulang. Iya. Padahal panggilannya sudah di sini, dimurnikan terus, dimurnikan. Tapi yang saya maksudkan tadi, menyadari akan kebutuhan teman ini, karena dia rasa tidak mampu berjalan sendiri. Dan memang kebutuhannya nanti yang dihadapi ibu-ibu, yang dihadapi nenek-nenek. Kemarin nenek Bang, nenek Maro, Mama Maro, ibu-ibu, nona-nona, waktu itu laki-laki masih pada kurang. Nah kalau bapak sendiri nanti laki-laki. Jadi menyadari akan kebutuhan itu, sehingga dia buat sesuatu supaya kebutuhan itu bisa tercapai. Ingat ya, kalau kita masih lapar dan haus akan kebenaran, itu tandanya kerohanian kita masih sehat. Karena apa? Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, di dalam kebenaran ada jawaban. Ada jawaban di situ yang memberikan kekuatan. Kalau bukan karena lapar dan haus akan kebenaran, cuaca dingin begini nih, kita lebih baik tidur pakai selimut tuh, ya tuh. Tapi karena jiwa kita ini membutuhkan itu, roh kita membutuhkan itu, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga kita selalu datang kepada Tuhan, selalu rindu membaca firman Tuhan, selalu rindu ingin bersekutu dengan Tuhan, karena memang itu kebutuhan jiwa dan roh kita. Tadi kebutuhan jasmani kita makanan, minuman sehari-hari. Tapi jiwa dan roh kita itu adalah kebutuhannya itu firman Tuhan, dan kebutuhannya adalah Tuhan itu sendiri. Seberapa? Tiga. Ini yang keempat sekarang. Yang keempat, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, tentunya dia akan ditampilkan dengan semangat. Karena dikatakan tadi, dia akan dipuaskan. Kita kalau lapar itu, lapar sekali itu. Lalu kita makan, lalu kita bilang,
Ih, baru saya lihat tiang katanya. Artinya baru dia seperti hidup begitu. Dari tadi memangnya tidak tiang kok. Maksudnya itu gambaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan tampilkan dengan dalam hidupnya ada sukacita, ada semangat yang luar biasa dalam hidupnya. Sampai orang katakan, ibu ini sudah ada masalah kok dalam hidupnya. Dia bersukacita terus, semangat terus. Siapa bilang tidak ada masalah? Dalam kesendiriannya mungkin dia menangis dengan Tuhan. Tapi karena dia mengadu dengan Tuhan, mengadu kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan di hatinya, sehingga semangat timbul kembali. Kalau ada tantangan, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan. Wih, kalau lega itu sesuatu yang enak. Akhirnya lega. Setelah kami berbincang-bincang dengan Yosua, akhirnya mendapatkan sesuatu jawaban untuk dia masuk di mana. Kami langsung berdoa mengucap syukur. Sekalipun kami karena berbincang-bincang lama, kami lupa masak, akhirnya kami makan mie instan malam itu. Tapi kami dengan ucapan syukur, dengan jawaban itu, dan ada kelegaan di hati, ada damai sejahtera di hati. Itu yang terpenting. Jangan karena keinginan kita tidak tercapai lalu kita ngamuk-ngamuk, Tuhan ini bagaimana, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha. Anak Tuhan tidak seperti itu. Selalu ada di hatinya, ada sesuatu yang terbaik di balik semua apa yang diizinkan Tuhan. Amin. Karena tidak kebetulan kami dari berhenti semua sampai terakhir kembali kepada namanya Yosua. Sampai itu dapat kami, kebenaran itu dapat. Kenapa akhirnya nama dia Yosua? Karena ternyata Yosua ini dengan hal yang negatif di sini agak terpengaruh begitu, kiri dan ke kanan sampai jadi gini. Padahal firman Tuhan kepada Yosua apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena di depan ada apa? Susu dan madunya. Saya melihat, oh ternyata jauh sebelumnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam hidup. Dan itu indah. Sampai saya terharu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak kebetulan semuanya. Sampai nama pun Tuhan persiapkan itu untuk menguatkan dia. Ini keharuan saya kepada Tuhan, yang terbaik yang Tuhan buat. Karena kita tidak tahu ke depan. Semua orang bilang ini merupakan penyelamatan terhadapmu. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita terhadap sesuatu yang mungkin ke depan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi harus tetap semangat. Ketika jawaban doa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan hati kita, tetaplah semangat. Karena orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia akan tetap semangat, bersukacita. Sekalipun yang dihadapi tidak sesuai dengan hatinya, dia tahu yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Selalu berpikiran positif. Karena apa? Ada janji-janji Tuhan dalam kebenaran ini. Makanya kita tetaplah haus dan lapar akan firman Tuhan.
yang mereka katakan. Di situ ada orang seperti raksasa. Kenyataan kan? Betul, itu nyata. Tapi jangan Yosua katakan kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Bukan itu tidak ada itu tantangan, benar ada, tetapi dia tidak fokus kepada itu. Dia tidak fokus kepada masalah itu, tetapi dia fokus kepada tujuannya, yaitu ada susu dan madu. Kita juga harus ini. Biar ada tantangan dalam hidup kita, tetaplah fokus kepada tujuan kita, yaitu kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Dia tidak pernah mengecewakan. Janjinya dikatakan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah gagal. Kita harus aminkan itu. Kita pegang itu janji Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti indah padamu. Oleh sebab itu, tetap semangat. Makanya firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita ini harus tetap menyala, bersemangat, dan itu adalah ciri-ciri orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Dia akan tetap bersemangat dalam hidup, bersukacita, karena dia tahu dia tidak sendiri. Ada selalu Tuhan yang bersama-sama. Apa pergumulan kita? Apa tantangan yang kita hadapi saat ini? Ingat, kita membutuhkan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan merasa sendiri. Karena firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tuhan kasih jalan keluar, kasih. Tuhan izinkan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang terpenting dia kasih jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu jangan larut dalam permasalahan kita, jangan larut dengan tantangan yang kita hadapi, tapi fokuslah kepada Tuhan. Maka engkau akan diberikan kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kepekaan itu akan nanti Tuhan taruh di hati kita. Kalau orang yang menikmati dengan Tuhan itu indah sekali. Indah. Tapi itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Oleh sebab itu jika kita ingin merasakan kenikmatan itu bersama dengan Tuhan, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan senantiasa. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat baca firman Tuhan, lewat persekutuan kita dengan teman-teman seiman kita. Itu akan membangkitkan rasa lapar dan haus akan kebenaran kita. Dan semakin hari kita akan terus itu. Karena apa? Kan kita terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketika kita merasakan kenikmatan bersama dengan Tuhan, orang yang semangat itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sekalipun tidak berkata-kata, lewat hidup kita menjadi kesaksian bagi orang banyak. Oh, ibu ini terlalu semangat, dia bersuka cita. Apa rahasianya? Oh, karena dia selalu bergaul dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan senantiasa. Saya katakan, tantangan pasti ada selama kita masih hidup. Tetapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bangun terus rasa itu, rasa
kenikmatan kita bersama dengan Tuhan. Dan kenikmatan itu sangat indah. Dan itu kita harus bangun terus menerus di dalam kehidupan kita supaya jangan melempem. Harus dibangun terus. Bagaimana cara membangunnya tadi? Supaya ada lapar dan haus. Kita harus selalu berusaha mencari. Harus bergerak, bukan tinggal diam. Sama seperti orang yang berolahraga. Ketika dia makan, lalu bergerak, pasti dia akan nanti lapar. Tapi kalau dia makan langsung tidur terus. Tidur sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, maka datanglah bergerak bersama dengan Tuhan. Maka kita juga, roh kita ini juga harus kita gerakkan. Tetap semangat dengan Tuhan. Ada 4 tadi apa? Yang pertama, orang yang lapar dan haus adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya butuh Tuhan. Yang kedua, serius mencari. Dan orang yang serius mencari itu pasti dia fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa rohani kita sehat. Makanya kita lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Kalau sudah tidak lapar dan haus akan kebenaran, hati-hati. Jangan sampai kita sudah sakit secara rohani. Lama-lama mayat berjalan. Kenapa mayat berjalan? Karena sudah mati rohaninya. Yang kelima tadi, cirinya selalu bersemangat. Karena apa? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Dia akan mengalami kemenangan dengan Tuhan, sekalipun banyak tantangan. Amin. Yang pertama, orang yang lapar dan haus adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya butuh Tuhan. Yang kedua, serius mencari. Dan orang yang serius mencari itu pasti dia fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa rohani kita sehat. Makanya kita lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Kalau sudah tidak lapar dan haus akan kebenaran, hati-hati. Jangan sampai kita sudah sakit secara rohani. Lama-lama mayat berjalan. Kenapa mayat berjalan? Karena sudah mati rohaninya. Yang kelima tadi, cirinya selalu bersemangat. Karena apa? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Dia akan mengalami kemenangan dengan Tuhan, sekalipun banyak tantangan. Amin.